Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Sudah 2 tahun lebih masyarakat bangsa di 215 negara di dunia, termasuk kita, bertarung dengan pandemi COVID-19. Penting dipahami bahwa belum ada satu lembaga kajian yang bisa memastikan bahwa pandemi COVID-19 akan segera hilang dalam waktu dekat. Karena itu, sikap bijak yang bisa kita pilih adalah siap hidup berdampingan dengan COVID-19. Sesungguhnya, pandemi COVID-19 menjadi penegasan gagasan kemenjadian mengenai hidup. Ya, harus disadari bahwa eksistensi manusia terikat dalam kesaling beluman. Artinya, eksistensi kita tidak pernah selesai karena pada dasarnya eksistensi selalu mengandung berbagai kemungkinan. Seorang pemikir bernama Karl Jasper menyatakan bahwa manusia dihimpit dengan segala macam keterbatasan, baik pikiran maupun situasi, dan kesemuanya itu membuat kita terbatas dalam banyak hal. Karena itu, usaha manusia dalam memahami eksistensinya memerlukan relasi yang transenden, yang ilahi, yaitu Tuhan. Penderitaan atau pandemi COVID-19 yang terjadi dan atau menimpa 215 negara di dunia sungguh-sungguh di luar dugaan, yang bukan hanya mengoyak kekinian atau present, tetapi juga harapan keakanan atau future. Ketika kita ada pada situasi pandemi COVID-19, kita pun akhirnya tersadar betapa kita lemah. Fakta berbicara bahwa kematian selalu mengintip dan seolah siap mencuri nafas yang Tuhan berikan pada kita. Walaupun demikian, ada hal menarik yang perlu kita pahami, yakni di dalam setiap penderitaan selalu tersimpan hal yang paradoks. Apa itu? Ya, di satu sisi penderitaan tentu menguras energi dan emosi kita. Hidup selalu digerogoti rasa cemas. Tetapi di sisi lain, penderitaan adalah salah satu media dan atau cara Tuhan mendidik kita menuju pertumbuhan eksistensi yang sesungguhnya. Seharusnya kita patut bersyukur bahwa di tengah kecemasan akan masa depan, Tuhan hadir menyapa dan atau menjumpai manusia bukan semata-mata untuk menyediakan harapan kehidupan di seberang sana, melainkan ingin menjadi sahabat seperjalanan hidup manusia dalam segala aspeknya. Saya kira tulisan Mans Werang di Opini Kompas tanggal 26 Desember 2021 sangat inspiratif karena secara jelas menuliskan bahwa Tuhan memilih jalan kenosis. Tuhan menjadi sama seperti manusia untuk menjumpai manusia. Bagi Tuhan, perjumpaan dengan manusia melalui jalan kenosis adalah bentuk bela rasa Tuhan terhadap kebingungan manusia dalam menjalani realitas penderitaan hidupnya. Dalam bingkai pemahaman iman Kristen dan atau teologi Kristen, diyakini bahwa puncak bela rasa Tuhan terwujud dalam peristiwa salib. Salib adalah simbol hukuman sekaligus pengharapan. Melalui salib, hukuman telah direngguhnya, dan melalui salib pula telah terjadi rekonsiliasi antara manusia yang berdosa dengan Sang Pencipta, Allah pemilik hidup manusia,
dan seluruh ciptaan lainnya. Sejatinya, Jumat Agung dan Paskah menjadi momentum bagi kita untuk menggemakan kepedulian bagi yang membutuhkan. Belarasa artinya kita menjadi sesama bagi orang lain. Berbeda dengan imam dan orang Lewi yang terjebak dalam egoisme spiritual, sementara orang Samaria justru berhasil mengimplementasikan kemanusiaan Tuhan dengan menolong. Sadarkah kita bahwa di hadapan kita ada banyak orang menanti uluran tangan kita? Sesungguhnya Tuhan telah berbuat untuk menolong mereka dengan menciptakan kita. Karena itu ambillah bagian dalam karya besar Tuhan untuk selalu berbela rasa dan menjadi sahabat seperjalanan hidup orang lain. Benarlah apa yang dikatakan Henry Bergson, bahwa cara kita mengubah orang lain yang membutuhkan bukan karena desakan sosial, melainkan teladan hidup, memberi, menolong, membalut luka, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa dan tidak boleh membiarkan orang lain berjuang sendirian. Mari kita hadir dengan segala yang kita miliki untuk menjadi rahmat bagi sesama. Selamat Paskah bagi kita semua, dan selamat menjadi sesama bagi sesama secara tulus, kini dan pada masa yang akan datang. Shalom dan salam ikhlas buat kita semua. Tuhan memberkati.